Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irina Natalia Ninggolan, AMD Gadget, Unit Kerja UPTD Puskesmas Malintang, Angkatan 17, Kelompok 3, nomor absen 28, Jabatan Nutrisionis Terampil. Pengampu materi Ibu Yamnur Malia SST MKes, penyelenggara BPSDM Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Core Value ASN, berakhlak, berorientasi pelayanan. Nilai berakhlak merupakan Core Value ASN yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi ASN. Dasar hukum terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Dasar Aparatur Sipil Negara atau ASN nomor 5 tahun 2014 dan Surat Edaran Perman Pan RB nomor 20 tahun 2021 tentang operasional nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kode etik 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Sistem modul berorientasi pelayanan. 1. Konsep pelayanan, pengertian pelayanan publik, membangun budaya pelayanan prima, ASN sebagai pelayan publik, nilai berorientasi pelayanan dalam Core Value ASN. Berorientasi pelayanan, panduan perilaku berorientasi pelayanan. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti, tantangan aktualisasi nilai berorientasi pelayanan. Pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan prima, terdapat beberapa tingkatan yaitu memenuhi kebutuhan dasar pengguna, memenuhi harapan pengguna, dan melebihi harapan pengguna, mengerjakan apa yang lebih dari yang diharapkan. Wujud pelaksana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diantaranya penerapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, tindak lanjut dan upaya perbaikan melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat, profesionalisme SDM, pengembangan sistem informasi pelayanan publik atau SIPP untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Prinsip dalam pelayanan publik, partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Transparan, harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. Responsif, wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak diskriminatif, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lain. Mudah dan murah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. 6. Efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak tercapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 8. Akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk dilakukan oleh warga negara yang lain. Hal fundamental dalam pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di Indonesia yang datang. Pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan
kebutuhan dasar warga negara, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Keterlibatan masyarakat dalam peningkatan pelayanan prima, penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan dan format pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, penyampaian dan pengelolaan pengadaan pelayanan publik. Perilaku atau kode etik nilai berorientasi pelayanan bagi para ASN. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat terwujud dalam perilaku, yaitu 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ramah, cekatan, solutif dapat diandalkan. Nilai dasar ASN. 1. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan diantaranya 1. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Inovasi pelayanan publik dimaknai sebagai pelayanan publik yang merupakan gagasan, ide kreatif, orisinal, dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung dan maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik harus berupa suatu penemuan baru dan tidak kemudian muncul gagasan dalam praktik inovasi, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual berupa hasil perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi yang sudah ada. Dalam sektor publik memiliki ciri transferabilitas, semakin banyak penyelenggara pelayanan publik lain yang terinspirasi dan merupakan suatu inovasi di wilayah kerja masing-masing, maka semakin tinggi nilai inovasi tersebut, karena dampak dan manfaat inovasi dapat dirasakan oleh lebih banyak pengguna layanan. Implementasi di tempat kerja. Kode etik. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya di tempat bekerja adalah memberikan pelayanan konseling gizi dan melakukan antropometri pada ibu hamil. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Contohnya di tempat bekerja adalah memberikan salam, senyum sapa, dan ramah serta sabar dalam mendengarkan setiap keluhan pasien dan juga memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti, membuat survei kepuasan terkait pelayanan yang diberikan di puskesmas.